Umsida. Kali ini adalah podcast praktisi yang keempat, di mana kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa dari PT Telkom Indonesia. Di sini ada Ibu Arum Sadewi Itako, dan saya juga didampingi dengan dosen elektro yaitu Bu Syahrarini. Nah, nanti kita di sini 2 jam ke depan akan membicarakan tentang sharing knowledge jaringan aplikasi telekomunikasi di PT Telkom Indonesia, yang dimana memang ada kaitannya dengan mata kuliah kita sistem telekomunikasi. Nah, sebelum itu kita kenal-kenalan dulu sama Bu Arum. Bu apa Mbak? Iya Bu aja deh. Bu aja. Sama kayak Bu Sas ya. Bu Sas. Siap. Oke, Bu Arum ini di PT Telkom mana Bu? PT Telkom Surabaya. Oh, Surabaya. Di Itu, regionalnya. Oh, regional. Berarti ada pusatnya di? Pusatnya di Jakarta. Oh, Jakarta. Ya. Okay. Sambil aku share screen ya. Oh iya, Okay, boleh Bu, share screen. Kelihatan ya? Nampak Sangat sudah. jelas. Oke, sip. Kelihatan. Oke, lanjut ya. Iya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Wah, Tapi semangat. UMN gitu ya. Jadi kalau di Pagi, Telkom, pagi. betul. Oh, gitu, pagi, kalau pagi, di Telkom pagi gitu jawabnya ya? pagi. Jadi kita mau ada rapat pagi, siang, sore, malam, selalu semangat pagi biar semangat paginya itu terbawa sampai malam gitu ya. Kita nggak ulang ya. ngantuk. Boleh nih join yang lainnya ya. Mereka bisa open ya. Bisa open. Oke, yuk open yuk. Nanti kalau aku bilang semangat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke sih, biar semangat nih kita ya. Oke, perkenalkan saya Arum Sadewi Itaka, SSTMT di unit RNO Regional Network Operation Tirek 5 sebagai Officer 1 IP Operation di unit IP and Service Node. Ini background saya ya. Jadi saya berasal dari D4 Polinema, Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Elektro, program studi Jaringan Telekomunikasi Digital dari tahun 2009 sampai 2013. Kemudian lanjut ke Magister Teknik ITS, Institut Teknologi 10 November, sama juga jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi Multimedia dari 2014 sampai 2016. Nah, di sini nih ketemu sama Bu Sas. Nah, jadi ini teman saya. Wah, itu kameranya di sana. Ya. Kita berapa? 1,5 tahun lah ya Iya. paling. Soalnya Bu Sas nih 1 masuk tahun setengah. ganjil, Iya. aku yang genap ya. Genap, Ya. Jadi kita udah ketemu terakhir 2016 ya. Ya, Pas 2000 wisudaku. 2000 ya. Iya kan? 2016. Sampai sekarang berarti udah nggak ketemu berapa nih? 6 tahun ya, kurang 6 lebih ya. tahun ya. Udah lama ya ternyata. Iya, makanya. Kalau begini nggak Iya, gak akan ketemu. Itu terus sekarang ini di PT Telkom Indonesia, tadi di unit RNO Regional Network Operation bidang IP dari 2016 sampai sekarang. Nah, dulu ini kebetulan ada namanya Talent Scout ya di ITS. Itu jadi kayak jalur khusus. Jadi kan kalau kita mau masuk Telkom itu bukanya di rekrutmen.telkom.co.id. okay. Itu masuk kayak biasa. Nah, dulu itu ada namanya Talent Scout. Jadi di UI, ITS, ITB, UGM. Jadi Aku nggak pernah dengar loh. itu dia. PTN yang Di tinggi-tinggi pusat dong. Betul. karir, di pusat karir ITS Itu di dia. SAJ. Aku waktu itu dikasih taunya dari temen. Jadi mulut ke mulut. Oh, berarti nggak di-share di kan kalau Betul. di ITS kan ada pusat karir. Betul. Aku taunya tuh di hari terakhir. Itu dia. Mana Mbak ya? Gitu ya. Ini namanya rezeki ya. Nah, iya tuh dia. Jadi buat temen-temen nih harus dibuka seluruh aksesnya, jangan sampai nggak tahu. Buktinya kayak aku nih taunya terakhir ternyata ada itu gitu loh. Jadi mungkin mikirnya biar nggak banyak saingan kali ya. Mungkin. Nah, Enggak, itu dia. Nah, ini bisa mungkin jadi saat ini
kenal Ibu Arum barangkali nanti bisa buka akses. Wah. Ah, itu dia. Untuk mahasiswa mahasiswa muda. kami Amin, gitu amin, amin, ya. amin. Iya gitu, jadi taunya saat-saat terakhir. Kamu aja nggak tahu kan Iya, waktu nggak itu. tahu. Nah, itu dia. Karena Jadi kan biasanya apa-apa itu biasanya di Ah. SAC ITS iya itu kan betul, pusat karir. betul. Itu dulu nggak ada. Berarti mungkin ini seperti rekrutmen internal ya, karena Iya. di PT PAL pun ada Ah. rekrutmen internal yang Ya, nggak mungkin- di-share di web. Betul, Mungkin begitu betul. kalau di web itu secara umumnya, jadi semua BUMN itu kan diharuskan mungkin ya untuk pengambilan perekrutannya di Iya, webnya. ha. Dan tapi ada secara khusus tadi Iya. yang dituju ke PTN yang Yang besar-besar Iya, gitu ya, ha. untuk yang sudah Mencari di ini talent gitu kan. ha. Berarti di luar itu berarti harus ada seseorang yang bisa memberitahu gitu ya. Ah, itu dia. Itu saya juga nggak tahu kebetulan. Nah, inilah salah satu peran podcast praktisi Itu. teknik elektro. Jadi ini nggak tahu nih bahwa ada sebenarnya talent scout. Nah, itu namanya. Iya, Nanti talent barangkali dari sini mahasiswa ada yang lanjut ke ITS, ke ITB ya. Amin ya. Amin, amin. Nah, itu dicari tuh. Ada sebenarnya Info talent talent scout itu. scout. Itu. Terus habis itu sekarang di RNO. Oke, kita lanjut ya. Ya lanjut. Sebelum ini saya Hah? boleh bertanya? Boleh, monggo kita tanya jawab. Kalau lihat namanya tadi itu kayak bukan orang Jawa gitu ya. Ada Indianya sedikit gitu apakah ya? Nggak ada, Dewi. nggak ada Bu. Asli Jawa. Asli Jawa ya. Asli Bu. Oke, monggo dilanjut. Oke. Ini organization structure yang ada di Tirek 5. Jadi ya, kalau di Telkom itu kita ada 7 Tirek. Tirek 1 sampai Tirek 7. Kalau di Surabaya ini namanya Tirek 5. Tirek 5 itu terdiri dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Terus kalau di Tirek 5 ini dipimpin sama EVP, Executive Vice President. Terus dia dibantu oleh 2 DEVP, yaitu DEVP Marketing dan DEVP Infrastructure. Seperti namanya ya, kalau marketing kan jualan. Nah, itu salah satu contoh unitnya yaitu customer care dan lain-lain. Kemudian yang infrastruktur berarti jaringannya dan lain-lain. Itu regional network operation, itu unit saya ya, dan lain-lain. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini. Tadi Hah? tanya lagi TR tadi apa? Telkom regional. Oh, Telkom regional. Telkom regional. Oh, jadi satu Indonesia dibagi Ada 7 7 regional, betul. Dan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara itu Tirek 5. regional. Betul. Kalau Tirek 1 itu Sumatera, Oke, Tirek 2 itu Jakarta, Tirek 3 itu Jawa Barat, Oh, Jawa. Tirek 4 Jawa Tengah, Tirek 5 Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Tirek berapa habis itu? 6 itu Kalimantan. Terus Tirek 7 KTI, Kawasan Timur Indonesia. Berarti yang Maluku, Sulawesi, Irian, betul, Papua gitu. Masuknya situ. Ya, masuk ke situ. Yang terbesar berarti di Tirek 5 ini ya? Sebetulnya 5 kalau dan dari 7 7 itu luas juga kan Bu ya. Sulawesi, Maluku, dan Irian. Mereka banyak juga tuh Bu. Banyak juga ya. Tapi penduduknya yang banyak di sini gitu Betul, ya. betul. Jadi kalau secara traffic, iya traffic terbesar ada di Tirek Ada di 5. Betul, Tirek 5 betul. gitu kan kalau melihat Traffic itu. terbesar malah 5. Iya. Yang tadi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat nggak terlalu. Iya. Yang luas Ini kita daerahnya lihat ini ya. yang tadi yang termasuk ini ya, yang Maluku dan Sulawesi tadi ya, yang jaringannya terbesar gitu kan. Cuman Luas, lebih luas luas. jaringannya lebih luas. Ah. Di Jawa ini lebih sedikit tapi ininya lebih besar. Penduduknya, karena penduduknya lebih besar. banyak. Iya, Ya, jadi betul. trafficnya lebih besar. Betul. Berarti gangguannya juga lebih besar tuh. Itu dia. ini wilayahnya ya, kalau kita lihat di Google Maps, dari Surabaya berarti dari Madiun batasnya, terus sampai ke Banyuwangi ya terujung. Iya. Terus Bali itu ada Bali Utara sama Bali Selatan, terus masuk lagi ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini Pulau Sumbawa juga masuk kita. Terus habis itu kita geser Nusa Tenggara Timur. Ini udah masuk Nusa Tenggara Timur ya. Ini sampai Maumere, terus sampai ini Pulau Alor, ini ada Kalabahi termasuk. Terus ini Pulau Sumba, Waika Bubak, Waingapu masuk juga. Terus Kupang pastinya, dan sampai sini batasannya. Ini Timor Leste udah negara lain ya. Sampai Madiun aja ya. Apanya? Surabaya itu.
batasnya. Iya, batas pokoknya sampai perbatasan Jawa Tengah ke Jawa Timur. Cepu Bojonegoro itu masih Masuk sini. Bojonegoro masih. Cepu sudah Jawa Tengah, Cepu. Betul. Jadi Tirek 5, nah tadi kan Tirek tuh Telkom regional ya, Telkom regional 5. Terus terbagi lagi jadi 13 Witel. Witel tuh wilayah telekomunikasi. 13 itu Ada di situ. yang pertama Surabaya terbagi jadi 2. Surabaya Utara, Surabaya Selatan. Terus habis itu Madura sendiri. Terus habis itu Kediri, terus Malang. Sidoarjo malah enggak ada ya? Nanti dulu, Kediri, Malang. Habis itu Pasuruan, Jember. Pasuruan. Jadi satu. Enggak, itu sendiri-sendiri. Pasuruan, Jember, terus Madiun, dan Sidoarjo. Jadi ada 9 yang di Jawa Timur. Ada 9 yang di Jawa Timur. Terus kita geser lagi ke Bali. Bali tadi ada Bali Utara sama Bali Selatan. Denpasar sama Singaraja, berarti 11 ya. Terus Lombok sendiri, NTB sendiri sama NTT sendiri gitu. Jadi total ada 13 Witel. Wilayah telekomunikasi. Betul. Nah, artinya itu berarti dilihat dari luas wilayahnya juga ya. Geografisnya. Jadi kalau yang tadi di luar Jawa kan bisa digabung 2 gitu kan, yang di sekitar sini katakan Sidoarjo sendiri, Jember sendiri. Jadi kan tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk kali ya. Itu ada ini sendiri, ini sudah dari saya belum masuk Telkom sudah. Sudah ada penentuan. Iya. Hubungannya sama jaringan telekomunikasinya. Iya, gitu. Gitu. Oke, lanjut ya. Terus aku nih di RNO itu di regionalnya. Jadi aku bukan di Witelnya. Jadi teman-teman di Sidoarjo ada lagi kan Telkom Sidoarjo gitu kan. Nah, itu peer ke regionalnya itu ke aku yang khusus bagian network. Nanti ada lagi yang keuangan ya ke bagian keuangan di Tirek gitu. Jadi per bagian masing-masing. Aku di sini dan aku berarti ngurusi dari seluruh tadi. Itu dia. Jadi kalau ada kerusakan jaringan terjun langsung. Enggak, aku sisi logiknya alhamdulillah. Nanti kalau fisik itu teman-teman di lapangan. Makanya kita punya peer masing-masing. Kerusakannya ada di mana nih? Di Sidoarjo, ya teman-teman Sidoarjo yang berangkat gitu. Nanti koordinasi sama regional. Kayak sama gitu. tel apa tadi? Yang 13 tadi? Witel. Ya. Wilayah telekomunikasi. Betul sekali. Sip nih. Terus kita lanjut ya. Nah, kalau mau tahu apa-apa aja sih service yang ada di Telkom, monggo bisa dilihat sendiri di telkom.co.id atau kita intip sebentar ya. Ini jadi kalau buka telkom.co.id nanti muncul ini. Kalau mau tahu tentang connectivity-nya itu ada apa aja sih? Nah, ini ada banyak nih ya. Nanti bisa di-explore sendiri. Terus ada Unified Communication. Ini, terus kita juga ada data center. Ini, terus ada juga yang managed service. Managed service itu yang memanage, jadi misalkan kita punya perangkat, terus habis itu pengen di manage nih, kita nggak mau ngurus sendiri, bisa ke Telkom. Indihome rusak, gitu, berarti ke manajer service. bukan, beda lagi itu. Bisa kalau rusak ke 147. Iya. Monggo silahkan. Gitu ya, kurang lebih nanti ini silahkan dieksplor karena ini website ya, jadi kita bisa eksplor sepuasnya. Oke. Nah, kita masuk ke apa nih yang aku kerjakan di Telkom ini. RNO tadi ya. Iya. Jadi yang pertama itu aku kan tadi di perangkat IP ya, di IP. Nah, yang pertama itu aku menjaga okupansi terang perangkat IP. Ini nanti lanjutannya ada lagi nih yang lebih detailnya. Jadi misalnya aku punya perangkat IP A dan perangkat IP B. Kemudian di situ kapasitasnya 20 giga. Nah, terus
sekarang nih okupansinya sudah 11 giga, berarti 11/20 itu sudah lebih dari 50%. Nah, ini yang harus aku jaga gimana caranya supaya jangan lebih dari 50%. Supaya apa? Supaya kalau di kita tuh yang terkenal customer experience. Jadi experience-nya para pengguna itu baik. Jadi jangan sampai nonton YouTube lambat-lambat, kayak gitu-gitu. Nah, ini salah satunya perannya dari menjaga okupansi terang seperti itu. Betul. Terus kemudian yang kedua ada namanya reroute traffic dengan OSPF cost atau tunnel. Apa tuh? OSPF. Jadi reroute traffic itu misalnya lagi ada tadi ya perangkat IP A ke perangkat IP B putus, FO cut namanya. Kita kan pakai fiber optik ya. Gimana caranya nih supaya layanan tetap jalan? Berarti kita harus mencari jalur lain supaya traffic itu tetap sampai. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang ketiga ada re-engineering modul atau node perangkat IP. Ini misalnya gini, di mana ya contohnya? Sidoarjo. Di Sidoarjo punya 2 perangkat IP. Padahal fungsinya sama. Nah, kita menjadikan itu hanya 1 perangkat IP aja. Biar apa? Yang pertama biar saving energi. Jadi perangkat itu kan konsumsi kebutuhan powernya besar ya. Jadi kita harus menjaga lah. Terus habis itu juga tadi misalkan ada perangkat IP A sama perangkat IP B. Yang B ini kita migrasikan semuanya layanannya ke perangkat IP A supaya nanti yang B bisa dimatikan. Nah, itu maksudnya re-engineering modul. Terus juga ada misalnya tadi aku mau itu tadi yang nomor 1 namanya menjaga okupansi terang. Itu kita harus lihat dulu kalau mau di-expand kan tadi kan 20 giga, misalkan mau di-expand jadi 30 giga, harus dilihat dulu punya nggak modulnya untuk di-expand. Nah, itu kita re-eng juga. Jadi misalkan di Sidoarjo udah habis nih, kita ngambil dari lokasi lain, ngambil dari Surabaya kayak gitu misalnya. Yang masih sisa-sisa, betul. Jadi itu yang dilakukan. Di rerouting lagi gitu. Enggak, minta yang aja. idle, idle kita yang pakai, idle. direlokasi namanya. Atau kayak gitu bisa nggak yang dia masih ada tapi masih sedikit jumlahnya? Enggak akan. Kalau tapi pasti punya yang idle ya gitu berarti. itu tergantung. Kita lihat kondisi di lapangan. Kalau misalkan di sana trafficnya masih kecil, itu berarti kan akan lama nih menggunakan. Nah, selagi menunggu project baru kan pasti ada juga pengadaan tapi lama. Selagi menunggu itu kita ngambil dulu dari lokasi yang lain. Yang trafficnya kecil. Iya, karena tujuan utama kan pelanggan ya. Pokoknya gimana caranya biar pelanggan nih customer experience-nya baik gitu. Betul. Ini aku punya pengalaman. Saat dulu kan memang tinggal di perumahan gitu kan, di Sidoarjo kota sebelah barat lah. Pakai IndiHome gitu ya. Nah, di situ memang dipindah tidak bisa. Begitu pindah ke Tanggulangin, daftar lagi untuk cari IndiHome. Nunggu jaringannya sampai beberapa bulan, katanya nggak ada jaringannya. Berarti kan sama nggak dengan kasus itu tadi? Nah, itu berbeda. Tapi sebelumnya ini ya Bu, minta maaf dulu karena di sini sudah dapat arahan untuk ini ya. Betul, seperti itu. Ada yang konfidensial. Cuman kalau itu saya juga pernah alami, jadi enggak apa-apa. Jadi nggak semua tempat itu tercover ya Bu ya, tergantung demand dari pelanggan juga. Karena kan kita berbisnis juga Bu. Kalau misalkan di wilayah tersebut penggunanya hanya 1 gitu misalnya, kan kita harus deploy perangkat di situ. Nah, itu dilihat dulu cost-nya gimana nih, nutup nggak nih kayak gitu. Okay. Jadi mungkin itu tetangga-tetangganya belum banyak, jadi nggak sampai ke situ gitu Bu. Iya, mungkin gitu kali, karena kan sebagian mungkin yang di area situ yang pakai IndiHome hanya beberapa gitu. Jadi ya memang sempet nunggu beberapa bulan, pas itu terus ada ya sudah lancar sampai sekarang. Iya. Saya juga pernah ngalamin. Oh gitu ya. Iya gitu. Terus selanjutnya troubleshoot gangguan node perangkat IP. Nah, ini namanya perangkat ya, kan kita aja manusia sering sakit ya, apalagi perangkat. Jadi sama, ini juga misalnya perangkatnya rusak, kita juga harus ngecekin nih di mana yang bisa
jadi replace modulnya, atau juga kalau Diganti. atau juga kalau misalkan masih dalam maintenance-nya vendor, itu nanti bisa kita mintakan ke vendor untuk diganti, seperti itu. Jadi ini kurang lebih yang utama yang tak kerjakan di RNO itu ini. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Untuk Oke, di oke, oke. TR5. Iya, enggak, ini Oh, enggak, sama. Sama. Jadi seluruh RNO. Jadi di Jadi- T-Rex 1 sampai 7 tadi ada RNO-nya, ada juga yang mengerjakan apa yang aku kerjakan ini, Oke. tapi di bagiannya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Artinya macam-macam. kalau RNO itu ya ini bidang yang dikerjakan. Iya, ini lebih ke IP, Bu. Oh, ini balik lagi. RNO itu ada 6 unitnya. Yang pertama itu IM itu infra maintenance. Jadi kalau ada perangkat yang rusak, itu ke situ. Oke. Diperbaiki ya. Itu infra maintenance. Terus Hardware-nya. betul, hardware-nya. Terus habis itu ada lagi IS nih yang ngurusi jaringan LAN, terus sama seat management kayak gini itu. Terus habis itu ada lagi backbone tuh transport, berarti yang ngurusi fiber optik ya. Jadi Gelaran kabel. betul. Kan di Telkom ada kabel laut, Iya, ada iya. kabel udara, ada kabel tanah, itu yang ngurusi semua di transport. Jadi itu bukan bagianku, itu Oke. ada sendiri. Terus ada juga yang ini yang berkaitan sama ini elektro nih, power. Oh, power. CME, itu namanya DEVA, Digital Energy Facilities. Jadi di situ ngurusi semua genset dan kawan-kawan. Oh, iya. Nah, itu jadi teman-teman Powernya si BTS gitu. betul, Dan termasuk salah satunya perangkat-perangkat. yang ada di STO juga. Oke. Nah, itu tuh yang berkaitan erat ya, CME. Terus tapi ini ya, kalau di Telkom itu kita masuk belum tentu kita ditempatkannya di Di tempat mana? yang Sesuai. linier sama kita. gitu. Iya loh. Jadi banyak juga teman-teman dari elektro jualan. Nah, marketing. Nah, jadi tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi Betul. sesuai dengan background pendidikan kita gitu ya. Betul. Kalau kebetulan kalau aku dulu memang di T-Rex 5 ini lagi membutuhkan karena usianya udah pada mau pensiun Iya. kan. Jadi memang butuh nih regenerasi yang baru. Jadi akhirnya sesuai, alhamdulillah gitu. Terpakai lah. Dipakai. Gitu. Jadi belum tentu kita masuk nih sesuai itu belum Katakan tentu. di bagian genset tadi gitu ya, kelistrikan belum tentu Belum juga. tentu. Bisa jadi ya jualan juga bisa. Belum tentu. Itu. Tapi kan paling tidak yang penting kesempatannya itu tadi. Iya. Menangkap kesempatan. Jadi jangan aku ini nanti ini nih gitu. Iya. Tidak, nanti semuanya berubah Iya. total. Untung-untungan lah gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Topologi jaringannya. Nih ya. Ini misalnya ada perangkat IP A, perangkat IP B, C dan D. Misal kita ambil contoh tadi yang menjaga okupansi ya. Iya, menjaga okupansi. Misalnya ini 3 kali 10 giga, berarti ada 30 giga. Dari A ke C ada 30 giga ya. Tapi trafficnya sudah 16 giga. Berarti kan 16 per 30 sudah lebih dari 50% ya. Nah, ini apa yang kita lakukan? Kita harus expand namanya. Berarti kita harus expand kapasitasnya dari 3 kali 10 menjadi 4 kali 10. Nah, itu harus memperhatikan di A ini punya nggak port 10 giganya, di C punya nggak. Kalau nggak punya, lihat dulu ke lokasi lain ada nggak, nanti direlok, Ditukar. diambil. Oh, diambil. Diambil. Bentar. Aku pun masih belum bisa membayangkan karena Oke. mungkin aku nggak secara Iya, langsung iya, gitu iya, ya. Iya. Berarti ini 10 gigaport itu Aha. apakah kayak di routernya itu ada portnya? Betul. Oh, gitu. Betul seperti itu. Betul. Ya berarti kalau kayak gitu Mhm. bukan mindah device, Mhm. mindah device atau Beda, Aku- misalnya udah full, udah full, gak ada sama sekali, berarti kita Oh harus iya, memindahkan nambah. satu betul kayak ya, gitu. jadi nambah di perangkat IPA itu tadi. Iya, betul sekali gitu ya, nambah satu modul lagi Oke, gitu. oke. Terus misalnya lagi tadi apa? Sebentar. Yang reroute traffic. Iya. Ya, reroute traffic. Misalnya ini ya, ini tiba-tiba FO cut thread, nggak bisa lewat sini nih traffic dari A mau ke C, dia nggak bisa lewat sini kan? Sudah penuh.
Enggak, mati. Mati. Udah nggak bisa lewat sini. Nggak bisa lewat. Ini dia akan mencari jalur lain kan, berarti pasti lewat ke B. Iya, oke. Ini tadi kapasitas okupansinya 16 giga. Padahal di sini sudah terisi misalnya 5 giga. 5 giga. 5 kalau ditambahin 16 berarti kan udah 21 giga. Iya, lebih. Itu namanya congest. Jadi traffic akan terpotong. Congestion Jadi yang itu trafficnya terpotong. betul, karena yang bisa lewat hanya 20 giga. Yang 1 giga gimana? Antri. Rebutan. Nggak Jadi antri gitu tuh. itu experience-nya nanti kalau di pelanggan bisa putus-putus kayak gitu. Jadi nyandet-nyandet. Nah, kayak gitu. Hanya pelanggan yang satu itu aja apa ke 1 mengalir giga ke- ini gantian. Kita nggak Oh, bisa prediksi yang mana. Jadi kalau kemarin Anda pernah ngadat itu ya terjadi seperti ini berarti ya. Bisa macam-macam faktornya, Bu. Nggak- Salah satu faktornya Bisa, seperti ini gitu ya. bisa, betul. Kalimatnya biar apa tadi Kak? Congest. 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 Terus kalau udah kayak gini berarti kita tahu nih apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ini hanya 2 kali 10 giga. Bentar, congest itu salah satu gangguan traffic. Iya, betul. Jadi salah satu gangguan traffic itu disebut dengan congest. Iya, nggih. Yang tadi itu nggak cukup, nggak Iya, bisa lewat. karena satu perangkatnya tidak cukup lewat, maka bisa dipindah ke satu, yang satunya tadi melebihi itu, terjadilah perubahan beban yang berlebih, itulah yang disebut dengan congest itu gitu ya. Iya, trafficnya terpotong. Gitu. Terus jadi kita sebagai di RNO ini juga harus memprediksi nanti kalau seandainya ini putus lewat sini itu bisa lewat nggak semuanya, kapasitasnya cukup nggak gitu. Terus habis itu lewat sini lagi bisa nggak, lewat sini lagi bisa nggak gitu. Berarti Jadi pekerjaannya memonitoring ini ya. betul. Melalui apakah? Ada network monitoring sistemnya. Berarti kan di situ ini ya, kontrol juga peran gitu ya di situ. Oh iya, betul. Ya itu contohnya yang apa Bentar, namanya? Tadi kan disampaikan bahwa jenengan berarti di sini tugasnya adalah logiknya gitu ya. Betul. Berarti logiknya ini perannya adalah mengawasi semua jaringan itu. Betul. Jadi kita harus berpikir secara logik untuk memindahkan ini kemana dan perhitungan itu. Betul sekali seperti itu. rekayasa traffic. Iya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, maka mulai kita dulu. Iya benar. Iya ya. Sampai lali aku. Ya itu. Ini terus kita ini kurang lebih. Tadi Hah? setelah congest akhirnya Ya ini berarti harus di-expand kan? harus di-expand lagi. Harus di-expand. Terus tadi ada juga aku bilang tunnel. Tunnelnya. Tunnel itu misalnya gini contohnya. Di Pak Jokowi datang, ini enggak apa-apa kan ya? nggak Pak apa-apa. Presiden kita Nggak apa-apa. datang ke Labuan Bajo misalnya. Ngapain Maka jauh-jauh ya? Ke Sidoarjo aja lah. Ya Ke wis, Sidoarjo. Sidoarjo aja. Ke Sidoarjo. Terus dia ini misalnya Sidoarjonya itu ada di C. oke. Sidoarjo Di ada daerah di C gitu ya. di perangkat IPC yang ini. Terus habis itu dia minta ada salah satu pembuat servis ya di Telkom itu yang minta Jokowi datang nih jangan sampai layanannya putus. Oke. Nggak boleh putus pokoknya. Kalau yang lain putus nggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa, pokoknya iya. yang di aku nggak boleh. Misalkan Paham, dia nginep paham, di paham. hotel A gitu ya. Nah, untuk menuju ke hotel A itu ada 2 jalur, bisa lewat A ke C atau bisa lewat A ke B ke D ke C. Nah, kemudian traffic yang selama ini itu untuk ke hotel A itu lewat A ke B ke D ke C. Berarti Selama ini lewatnya seperti itu. Tapi Muter khusus jauh gitu ya. betul, tapi khusus untuk karena ada Pak Jokowi ini, kita hanya melewatkan servisnya Pak Jokowi tersebut dari A bisa ke C langsung. Jadi tunneling ini untuk memindahkan servis-servis yang VVIP lah, yang khusus gitu. Itu istilahnya bisa. tunneling. Ya, Pindahnya Pemindahan jalur pemindahan traffic. secara khusus gitu ya. Betul, seperti itu. Terus ada juga yang kayak aduh gimana ya, Bu? Ya pokoknya intinya kita bisa memindahkan jalur layanan tertentu Iya. dengan jalur tertentu. Nah, gitu aja gampangnya. ya. Seperti itu kalau konsepnya Itu tunneling. Pemindahannya Tunneling. Logic.
logic itu via software. Iya betul. Oh, berarti gini nih bisa dipindahkan itu di remote pakai software. Iya, Perintahnya. tentu saja. Aku melakukan itu. Jadi sebenarnya aku nih WFH terus nih bisa. Iya. Ya, Karena kerjaanku betul. hanya butuh laptop gitu. Butuh laptop melihat itu, ini pindah Udah ke sini, selesai. ini ke sini gitu Betul, ya. betul. Seperti itu. Berarti yang vital ini tadi yang baru di perangkat-perangkat ini tadi. Iya, misalnya ada ya ini tadi butuh expand, tolong Butuh dong expand, pindahin, pindahin. pasang modulnya ke perangkat IP-nya kayak gitu. Itu Berarti mereka harus yang melaksanakan. ngawasi ya, Bu. Oh iya dong. Oh tentu saja. Berarti ini kan Ngawasin. 24 jam. Kalau Berarti 24 jam ada yang monitoring di bagian lain, bukan di RNO. Kalau RNO ini lebih ke mengoperasikan. Jadi baru nanti mereka yang Laporan. ini lapor ke kita, ada evokat nih, minta Oh, tolong berarti dong yang gitu ini lah, ya. kayak gitu-gitu. Heeh. Berarti juga tidak terikat waktu dong. Sebenarnya gitu ya. Artinya kan gini, pada saat jam kantor jam sekian, tapi tiba-tiba gitu iya, kan di jelas. tengah malam ini kan harus tetap harus, ini ya. betul. Untuk customer experience ini. Iyalah, Heeh. customer utama kan. Nah, itu dia. Terus juga mungkin Bu Sas ya sering lihat aku begadang Iya. story-nya. Itu karena kita nggak boleh melakukan re-engineering tadi di jam kerja. Jadi harus di jam namanya maintenance window. Itu jam 00 sampai 04. Karena di situ yang orang yang Ya lebih trafficnya sudah kegiatannya jarang lebih, gitu ya, betul. nggak banyak lagi dan itu Betul, bisa betul. di. Jadi saat semuanya sedang istirahat, nah disitulah Boleh saya dong bekerja. berarti memang WFH ya. Nah, itu Kalau dia. seperti itu. Sama itu, Bu. Kalau di perkereta apian KRL Iya. saya dulu kerja gitu, itu ada namanya window time. Jadi Iya. kerjakan gardu itu di Betul. persis jamnya, cuma Betul. lebih kecil lagi 2 jam. Karena kalau KRL jam 3:30 itu sudah jalan. Nah, iya. Sama dong kalau kita ngerjain lembur juga. Iya. Pada ini pelembur. Jadi Jam curcol ya. malam. Iya itu. Kita next ya. Yes. Oke, siap. Kita ke OSPF. OSPF ini Kepanjangan dari Open Shortest Path First. Jadi salah satu cara dari traffic untuk memilih dia akan lewat jalur yang mana. Nah kalau SPF ini kita mengambil nilai namanya nilai cost ya, cost yang terkecil. Jadi nanti ada konfikannya. Ini kita ambil contoh yang ini ya. Misalnya perangkat IP A mau ke perangkat IP D. Dia lewat yang mana sih? Nah sesuai namanya tadi ya OSPF, dia akan mengambil cost yang terkecil. Jadi di sini disetting IP A ke C nilainya 100. 100. Dari C ke D 30. 130. Betul, berarti 130. Terus dari A ke B itu disetting 70. Dari B ke D 100. Berarti 170 versus 130. Nah, kalau sesuai dengan protokol SPF ini dia akan memilih yang mana? Akan memilih yang terkecil. Berarti yang 130, betul. Jadi perangkat IP A akan memilih untuk lewat perangkat IP C. Konsepnya OSPF seperti itu. Ditentukan dari apa? Nilai 100, 30, Ya, 100. itu kami ada ketentuannya sendiri. Mungkin secara garis besar dasarnya dari apa gitu? Ya itu lebih dalam lagi ya Bu. Oke, siap. Jadi gini, jadi ada perangkat yang di kelas deh. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Dari kelas 1 ke kelas 1 itu kita ada aturannya berapa. Kelas 1 ke kelas 2 juga ada, dan seterusnya itu ada sendiri. Jadi berdasarkan dari kelas-kelas itulah sehingga timbul nilai cost ini Betul, tadi. betul. Kelasnya bukan yang oscillator itu kan. Bukan, beda lagi. beda. Lagi. Nah, maksudnya ini kelas si perangkat tersebut tuh perangkat. tergolong yang mana? Kelas A, B atau C ini gitu. grade-nya. Betul, grade-nya. Jadi beda-beda. Oh, jadi hubungannya sama nanti kos perangkatnya ini tadi. Iya. Ini bisa disesuaikan juga, misalnya ada gangguan sehingga kita butuh terpaksa melewatkan ke situ. Itu
boleh diedit juga boleh. Yang penting pokoknya traffic harus lancar, ke pelanggan harus lancar. Gimana caranya kita sesuaikan masih bisa dirubah ini. Kurang lebih seperti itu. Itulah peran logiknya tadi ya. Iya betul. Jadi benar-benar aku nih kerjanya logik Mikir. gitu. Maksudnya sama sekali nggak Iya, fisik rekayasa, gitu, iya. nggak ngurut kabel, nggak Iya, ini. iya. Bisa dilakukan di mana saja. Sebenarnya lumayan curcol. Oke, terus lanjut ya. Iya. Ini kayaknya sudah pernah diajarin sama Bu Sas nih ya. Iya Oh, ini. belum Bu, kita tuh nggak sampai ke IP. Oh, ke dalam ya, nggak Iya, sampai ya. nggak sampai. Jadi Oke. Ini aja. Ini yang Boleh secara tapi- umum aja ya. Iya, apa-apa. secara umum tidak apa-apa. Nanti cari sendiri, bisa cari sendiri di Google IP address subnetting, cari dulu. Terus nanti ada kelas A, kelas B, kelas C dan lain-lain. Ini cuman cara cepet, aku ngerangkumin cara cepetnya aja. Misalnya kita punya IP 172.16.67.30/22. Terus pertanyaannya, apa alamat broadcast dan networknya? Kan kita di sini ada ini ya, bilangan biner 1 dan 0. Terus kalau satu bagian ini itu dianggapnya 8. Jadi ini sebenarnya 8.8.8.8.8. Artinya Jadi satu bagian Satu ini bagian. itu nilainya 8. Ini juga 8, ini juga 8, ini juga 8. Kalau /22 berarti 22 itu kan ada di bagian yang ketiga ya. 8 kali 2 16. 8 kali 2 kan 16. Iya, benar. Bilangan yang ketiga berarti ya. 16 tambah 6 kan 22. Berarti dibagi di sini thread ini nilainya 6, ini nilainya 2. Maksudnya 6 tambah 2 ini. 6 tambah 2 kan 8. Ini 8 yang ketiga, tapi karena /22 kita ngambilnya yang di sini. Sebelah yang sini. pertama. Yang pertama betul. Terus habis itu ini nilainya yang kan /22 dapatnya yang di sini 67 ya. Sekarang kita nyari 67 tuh yang paling mendekati 2 pangkat berapa. Jadi ini 8 ini terdiri dari 2 pangkat 0 yang paling belakang, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, lanjut sampai 2 pangkat 7. Nah, yang paling mendekati 67 tuh berapa? 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 tuh nilainya 64. Terus kalau ini 1, berarti ini ada 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1, berarti 3 ya. 2 pangkat 0 kan 1. Terus 2 pangkat berapa tadi? 2 pangkat 1 2, berarti 2 tambah 1 3. Jadi ada 67. Berarti nilai broadcast-nya adalah, broadcast itu berarti keseluruhannya 172.16.67. Terus karena ini broadcast, kalau broadcast itu nilainya yang satu semua itu 255. Oh, 255, jadi terakhirnya 255. Terus kalau networknya itu semuanya 0, berarti ini yang diambil yang ininya aja 172.16.64.0. Jadi kalau ditanya broadcastnya berapa, itu ini diambil semua. Kalau networknya diambil yang ininya aja. belakangnya karena satu-satu tadi 255. Iya, betul. Yang nilai broadcast itu yang 255. Ternyata ini loh salah satu perannya kita belajar sistem digital gitu ya. Iya, sistem Di sini digital. kan Iya. perannya sistem digital Iya, juga iya betul, apa-apa. betul. Pas ini anak semester 1 disuruh ikut Ah. ada seperti ini. Jadi biar tahu bahwa salah satu kegunaannya digital itu Digital. di sini Iya, gitu betul, ya. betul. Ini kita harus tahu ini kalau di Telkom. Terus Oke. lanjut ya soal yang berikutnya. Sekarang /26. Kalau /26 berarti 8 kali 3 ya. 8 kali 3 24. Berarti ini sampai sini nggak dianggap semua thread. Berarti ke sini tambah 2. Kan tadi 8 kali 3 24. Untuk mencapai 26 berarti tambah 2 ya. lagi. Berarti 2, sininya 6. Kalau 2 ini kan di 130 ya. 2 sama 6 karena biar 8 tadi Iya, ya. biar 8. setiap Jadi ini jumlahnya ya. harus 8. 130. Tapi cuman ada 2. Berarti pilihannya 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 7 yang nilainya Yang mendekati 130. 130. Itu Oke. 2 pangkat 7. Ah. 2 pangkat 7 berarti yang sebelah sini. Kok putus? Mata apa? Di Zoom tetap ada nggak? Oh, ya, tetap ada. Oh ya sudah, lihat di Zoom aja ya berarti. Lanjut. Ibu nggak gabung Zoom ya? Iya. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Masuk ke Lanjut, yang lain. nggak apa-apa, Oke, lanjut aja. ya. Masih bisa kok. Masih bisa di Zoom. Terus
Berarti yang 2 ini kan 128 nilainya mendekati 130. Terus kemudian yang satu ini kita jumlahkan semua. Berarti ini dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 6 dijumlahkan. Oh, oke. Dijumlahkan nilainya 63. Berarti broadcast-nya berapa? Broadcast-nya itu 128 tambah 63, berarti 191 ya. Berarti broadcast-nya tulis ulang semua 172, 23, 230 dot penjumlahan ini. 191. Itu tadi, Betul. terus ditambahkan 128. Betul. Betul. Tambah 63. 63. Jadi dot 191 betul. Kalau networknya sama kayak ini, yang diambil cuman 64-nya aja, berarti yang ini yang diambil cuman 128-nya aja. Ini cara cepet hasil rangkumanku. IP address ya. Cara bacanya, nyari broadcastnya berapa sih, networknya berapa sih. Nah ini cara cepetnya. Ada banyak sekali caranya di internet, cari aja gampang. Enak cepet ini. Ini itu kalau diterapkan yang sudah jenengan jelaskan tadi Bu, itu pas ketika kejadian apa? Pas kejadian konjesnya kah? Enggak. Apa? Waktu kita merancang pertama kali. Oh, merancang pertama kali. Kita balik lagi ke slide yang tadi ya. Misalnya ini, aku punya perangkat IP-C sama perangkat IP-A. Masing-masing ini harus ada IP-nya, alamat IP-nya. Berarti kalau kayak tadi mau expand, nah berarti kalau expand enggak. Kalau expand tinggal nambah member aja untuk menjadi 3x10. Tapi ini diperlukan untuk yang pertama kali bikin. Baru gitu ya. Betul, terang baru dibikin gitu. Itu kan harus punya nih slash berapa, IP-nya berapa, yang dikasih sama Telkom range berapa sampai berapa gitu. Itu kita perlunya ini. Jadi wajib kalau IP ini wajib harus tahu. Kalau ditempatkan di bagianku. Kalau nanti ditempatkannya di power ya enggak sama sekali enggak ada. Betul. Ada. Tapi lebih baik kan tahu. Ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah ya tadi. Terus habis itu ini mau nyari tahu subnet masknya. Subnet masknya berapa dari /26. Ini sama lagi caranya. Ini sama juga ya, /26 juga ya, masih sama, tapi di 27. Kalau subnet masknya dari /26 dengan IP ini tuh berapa? Ini pembatasnya sama lagi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 2 kan 26. Ya, ini di sini. Di situ pembatasnya. Terus habis itu ini dijumlahkan sama lagi 128 tambah 64. Ini caranya agak beda. Kalau yang tadi kan kita cari yang mendekati sama 27. Kalau ini ditulis semuanya. Karena kita butuh tahu subnet masknya itu berapa. 128-nya dari mana, Mbak? Ini kan 2/7. Oh. 2/7 tambah 2/6. Hasilnya 192. Oh iya, 2/128. Yes. Ya udah, selesai itu. Berarti subnet masknya adalah 197.23.172.192. Nanti dicari di Google subnet masknya. Ini cara paling mudah seperti itu. Terus mau tahu berapa sih IP pertamanya dari IP ini /27? Oh iya. Nah, mau tahu nih gimana? Sama lagi caranya. Ini /27 ya, berarti 8 kali 3, 24. Untuk ke 27 berarti nambahnya 3. Yang kanannya 5. Berarti ini adalah yang diambil yang ini nih. 5-nya. Oh, 5-nya enggak? 5-nya. Belakang depannya. Ini yang belakang berarti. Pembatasnya yang belakang. Oh, yang belakang. Yang diambil yang belakangnya. Terus langsung aja 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 32. Berarti untuk IP ini /27 itu di range 32 IP-an. Oh, 32 IP. Apakah 32 IP itu juga termasuk 32 pelanggan? Oh, bukan. Ini konteksnya beda lagi. Ini kita ngomongin IP udah beda lagi. Perangkat beda lagi. Oke, siap. Ini kita hanya ngomongin IP-nya aja ya. Soalnya tuh aplikasinya bisa macam-macam. Ini berarti ketemu kalau 43 itu IP address yang pertamanya adalah 180.115.61.33. Seperti itu caranya. Ini nanti mungkin kalau masih semester awal agak awam ya, tapi nanti akan tahu dan harus cari tahu sendiri. Ya, benar, Bu. Karena yang kita dapat yang kita dapat di perkuliahan itu kan hanya kulitnya sebenarnya, tapi tugasnya mahasiswa nih untuk explore lebih jauh lagi
Seperti itu kurang lebih ya. Kita habis berpusing-pusing, lanjut dulu. Kita lanjut sekarang ke NMS. Ini yang tadi Ibu nanya untuk network monitoring system sangat-sangat diperlukan ya, karena tadi aku berarti ngontrol dari Madiun sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah itu kita ada aplikasinya sendiri untuk memonitor itu semua, per retailnya ada, pokoknya ada. Iya. Ini Semuanya. salah satu cara membacanya. Misalnya ini ya, ini adalah range waktu. Ini kan waktu ya, bulan. Yang ini kapasitasnya berapa giga. Ini berarti namanya NMS yang yearly, tahunan. Tahunan. Kita punya dari tahunan, bulanan, mingguan, harian, ada semua. Ini cara membaca yang tahunan. Kalau kayak gini berarti kita lihat ya, ini bulan Januari, traffic ada di 20 giga. Bulan Oktober, traffic ada di kenapa? Naik. Betul, Naik. betul. Ada di 60. 56, sekitar 56. Berarti traffic selama Januari sampai Oktober itu sekitar berapa? 36 kenaikannya. 36 giga. Nah, ini apa hubungannya? Berarti kita bisa melakukan namanya forecast traffic. Jadi kita punya prediksi nih, nanti tahun depan kira-kira trafficnya bakal berapa. Berarti nanti modulnya harus ditambah berapa. Betul, apakah masih tetap sama dan lain-lain. Itu sebenarnya ada bagiannya sendiri di pusat, tapi kita bisa bantu untuk kasih usulan lah, kasih masukan. Itu jadi selain untuk tender-tender berikutnya. kalau itu bukan aku. Pokoknya aku nih judulnya operation, jadi hanya mengoperasikan. Kalau yang kayak gitu-gitu bagian yang lain-lain lagi deh, yang silahkan pusing-pusing lagi. Seperti itu. Jadi terus ada traffic inbound sama outbound. Sebelumnya ini sudah di mute kah? Iya, kok baiknya masuk Sudah. sudah. Kok ada kayak feedback? Di Buri ini sudah? Sudah. Oh sudah. Kok feedback? Audionya. Tadi lancar. Ini sudah di. Ada yang telepon. Sudah ya? Ya. Oke. Itu jadi belajar tentang NMS, terus juga di sini kalau IT-nya ada enggak ya? Oh, ada informatika. Oh iya, itu sangat dibutuhkan juga, karena seperti kita ketahui ya, kalau sekarang semuanya sudah shifting ke perusahaan digital, jadi itu butuh banget. Jadi jangan khawatir lah, nggak akan sia-sia. Ya, nggak akan, maksudnya pasti tertampung. Iya, MySQL, PHP dan lain-lain itu boleh diterjuni dari sekarang, boleh, karena itu sangat terpakai. Anak elektro ya kan Iya. bisa ya Bu, ya belajar Bisa, sendiri gitu. betul, bisa asal mau. Mau. Jadi di luar Jadi pasti nggak akan sedalam itu kalau di perkuliahan ya, tapi Iya, kita harus Betul, explore harus sendiri, explore betul. sendiri, Itu sangat terpakai kalau di Telkom, itu sangat dibutuhkan. Jadi mulai dari sekarang, misalkan masih yang semester 1 ada ya di sini ya. Ada. Nah, itu Ada yang join semester. sudah harus mulai belajar ini. MySQL, PHP. Betul, Jadi sangat bermanfaat ke itu. web-webnya segala dia. Iya, itu sangat bermanfaat sekali. Karena skillnya dibutuhkan itu. Bisa juga kan kemarin kalau anak elektro bikin prototype gitu ya, ditampilkan ke web. Berarti kan dia ada database juga di situ, berarti dia harus belajar MySQL, Ya. belajar PHP dan Betul, sebagainya. betul. Itu anak elektro. Kita cuma monitoringnya sensor. Iya. Jadi kalau Bapak. secara keseluruhan gitu berarti artinya untuk memperdalam ke sana, ke database Iya. gitu ya, ke web itu harus mulai sekarang gitu ya, Iya. semester 1 dan 3 gitu, 5 Iya. is oke gitu ya. Minimal basicnya aja sih, karena nanti kenyataannya di waktu pelaksanaan kita hire orang juga bisa kan, Oh, iya. yang programmernya lah gitu, tapi minimal kita tahu basic-basicnya gitu, nggak apa-apa.
seperti itu. Pemrograman apa ya yang biasanya kiranya untuk di Ada banyak sih, ada banyak. Kalau misalkan yang NMS, kan aku hanya bagian NMS ya. Kalau yang itu ada lagi, itu butuhnya sih yaitu MySQL sampai PHP itu. PHP aja ya. Itu. Nanti nggak tahu ya misalkan Iya, ditempatkannya iya. di mana. Ternyata Setidaknya tidak. kan memang apa ya, belajar ke pemrograman dan web gitu ya. Itu sangat bermanfaat. Oke. Ayo semuanya belajar ya. Nah. Wajib. Kalau kita ngomongnya tuh gini, ikro orek. Oh iya betul, ikro dibaca. Oke itu terus. Nah jadi kesimpulannya apa aja nih yang harus dipelajari? Nih ya ini kayaknya sebagian sudah ada ya, jaringan telekomunikasi, telekomunikasi sistem digital, terus CCNA. Nah, CCNA ini mereka awam. Iya. Jelasan Bu. CCNA itu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Cisco ya. Nah di situ keywordnya ini aja, materi CCNA, dah itu keluar semua. Monggo dipelajari. Bisa dibaca sendiri Betul. ini CCNA itu Aha, kompetensi yang dikeluarkan dari Cisco, perusahaan perusahaan Cisco. Berarti artinya kita bisa ikut kompetensi tersebut. Bisa gitu. tapi bayar Bayar, sendiri. iya lah ya, artinya kan itu. Jadi untuk apa Bu? jaringan Jaringan, nah, telekomunikasi. ada banyak sebenarnya, ada jaringan, ada wifi dan lain-lain. Tapi kalau yang ini kita ambil Khusus yang untuk jaringan. yang jaringan aja. Berapa tuh bayarnya kira-kira? Silahkan di browsing Bu. Barangkali pokoknya. pernah ikut, kira-kira berapa gitu? Nah itu alhamdulillah kalau dari Telkom dibayari Bu. Ya, Nah itu. sama kalau kita ikut di sini, Iya. kalau masih ikut di kampus juga dibayarin Nggih. sih. Memang karena di sekarang di kita mahasiswa kita itu lulusan yang mulai lulusan ini tuh sebelum wisuda diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi Nah, iya. yang sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP dan juga kita punya LSP Umsida tersendiri. Di elektro kebetulan masih satu skema, yaitu skema teknisi untuk uji kompetensinya. Iya. Artinya kalau suatu saat memang menggeluti jaringan telekomunikasi, maka bisalah ngambil yang disebut CCNA ini Iya, gitu iya. deh. Cuma ini Ya. dari Cisco ya. Cisco. Iya, Ya Cisco. tentunya lah biayanya wow gitu ya. Internasional ya Bu ya. Kenapa? Internasional kan ya. Iya. Ini ya itu makanya saya nggak tahu soalnya dibayari. Iya. bisa dicari sendiri. Terus selain itu juga yang tadi sudah kita pelajari ya, OSPF COS, spanning tree protocol, tunneling, LLDP, OSI layer, TCP/IP, IP subnetting dan lain-lain. Ini part of CCNA juga dengan kita udah cari keywordnya CCNA itu udah muncul semua. Dalamnya itu itu dipelajari. ini. Betul. Cuman mungkin gini ya, malesnya itu kalau mahasiswa kan aku belum masuk nih ya, belum masuk Telkom nih, jadi Iya. nggak usah lah gitu. Nah, ya gimana ya, kita nggak tahu kita ditempatkan di mana, cuman namanya belajar insya Allah nggak ada ruginya. Betul. gitu, jadi tetap belajar. Nah, Artinya saat mendapatkan mata kuliah telekomunikasi setidaknya bacalah ini semua gitu ya, Iya. Iqra untuk ini semua. Iya. Karena saat lulus nanti tergantung rezeki kita ada di mana gitu. betul. Siapa tahu tiba-tiba terpakai entah Nah, yang mana. iya. Betul. Itu terus habis itu sistem komunikasi fiber optik udah jelas ya. Telkom sudah Menggunakan. sedikit sekali menggunakan tembaga, sekarang semuanya sudah optik. Makanya perlu disosialisasi nih. Jadi maling-maling itu banyak yang ketipu. Jadi dikirain kita masih pakai tembaga kan. Iya. Putus itu gara-gara salah satunya yaitu Diambil diambil loh, nggak ada harganya gitu kan, butuhnya tembaga kan dikiloin, tapi sekarang karena kita Nggak tahu. makanya ini perlu disosialisasi ini, jangan diambil, nggak usah, nggak ada harganya itu. Cuma. Makanya itu sistem komunikasi fiber optik, terus link budget ya pastinya, terus alat ukur telekomunikasi, avometer dan kawan-kawan itu juga bisa lah yang dasar-dasar. Terus habis itu labnya Pak Gam nih, Iya. sistem satelit, antena Iya sih, propagasi, mahasiswanya Pak Gam nih. Oke, itu bermanfaat semua. Jadi untuk di wilayah-wilayah yang terpencil kita masih menggunakan satelit. Jadi Seperti sangat contohnya bermanfaat. Terakhir itu ada di Leduk, tahu Leduk nggak? Leduk itu Pasuruan. Betul. Terakhir ada di situ. Ada stasiun Buminya dulu. Tapi sekarang sudah
copot ya, sudah nggak menggunakan itu lagi. Contohnya itu, yang lain-lainnya nggak. Oh, Itu berarti nggak semuanya pakai IP itu tadi. itu tetap pakai IP juga, tetap kan ada pakai perangkat IP. IP-nya Perangkatnya juga, IP. betul. Nah, cuman media komunikasinya Oh, aja. media komunikasi. Kan media komunikasi ada banyak nih ya, ada Iya. tadi tembaga, ada SKSO, Oh, iya. bisa, satelit juga Media salah satunya. transmisinya. Media transmisinya, betul, Iya, betul. saya kalau jelasinnya itu media transmisi. Iya, harus beda ya omongan praktisi sama Iya, dosen. Nah ya inilah Maaf ya. perlunya menghadirkan praktisi, jadi Oke. yang secara langsung menggeluti bidang Oke. tersebut Oke. begitu. Aplikasinya yang terimplementasi di dunia. Iya. Itu apa kan dari praktisi. Iya, betul. Gitu, terus yang lainnya ya kurang lebih ini sih saja. Iya. Enggak, ini di S2 kan ada semua. Oh ya ada. Di- Dan kita kulitnya juga beberapa tadi yang Bu Arum jelaskan itu juga ada kok di mata kuliah kita. Nah, itu tinggal diselami Iya, lagi. diselami lagi. Heeh. Betul. Ya itu sekian Iya. Sip. presentasi Nggak terasa, ya. dari kami. Tidak terasa. Kalau ada yang punya pertanyaan, monggo, asal nggak konfidensial ya. Bisa. Oh, ini ada pertanyaan Bu ternyata. Oh iya, Ini izin bertanya Bu, mengapa sekarang yang 10 Mbps tidak dijual oleh pihak PT Telkom? Wah. tadi sebelum Apa kaitannya? dibuka aku sudah ngomong ya Iya. bahwa semua yang konfidensial tentang Telkom nggak bisa. Jadi di kita itu ada namanya corporate communication, kayak jubir. Jadi kita nggak boleh asal Satu menginfokan. pintu untuk Betul Satu sekali, pintu. semua harus satu pintu. Nah untuk ini benar-benar saya nggak bisa menjawab. Bukan wewenang. Bukan wewenang saya wewenangnya. untuk menjawab itu, Oke, karena oke. kebijakan produk dan lain-lain itu pasti sudah melewati fase yang panjang Oh, ya. iya, betul. Jadi bukan kewenangan saya untuk Iya, menjawab itu. oke. Kewenangannya- Ini termasuk pertanyaan yang seperti konvensi. Betul sekali, tidak bisa Ya, dijawab. ini Mohon sama maaf yang sekali. Nggak apa-apa. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya. Ayo yang lainnya monggo. Mungkin bisa Berarti Sa. apa aja jaringan yang dilayani oleh Telkom Bu? Apakah teleponnya aja, kemudian seluler, apa aja Bu? Monggo. Semua, mention it, semua ada. Apa aja Bu? Monggo. Iya. Contohnya aja IndiHome kan triple play ya. Triple play itu berarti telepon, internet, dan TV kabel, betul. Itu. Terus habis itu kita juga ada layanan yang tadi yang ada di telkom.co.id Itu ya. ya. Itu lengkap Buka-buka semuanya. aja gitu ya. Tinggal buka Ada semuanya. semua jaringan ya kan. Ini ada mata pelajaran jaringan telekomunikasi itu PSTN, Iya, betul. PLNN, ISDN, Betul. jadi semua jaringan ini Semua jaringan ada. dilayani oleh PT Telkom Indonesia. Yes, betul sekali. Dan berarti pakai standar untuk ininya dari ITUT itu tadi. Betul. Standar-standar itu belajar loh. Belajar loh. Belajar loh. Ya, itu yang saya terangkan. Iya, juga, itu. gitu. Iyalah pasti. Kan kita kan masuk dalam apa namanya? New York Stock Exchange ya. Masuk sahamnya sana. Jadi semua yang kita lakukan itu harus dengan standar internasional pastinya. Jadi nggak bisa asal gitu loh. Dan pihak berwenang yang di atasnya PT Telkom, PT Telkom kan ada BUMN, berarti dari ini Kominfo peraturannya. Iya betul. Kominfo ini. Dia biasanya ngatur yang lagi rame tuh frekuensi dan apalagi ya yang kayak gitu sih kalau hubungannya sama radio. Ya, Ya, itu. berarti PT Kominfo-nya ini nggih. Betul. Ini ada juga Balai Monitoring. Balai Monitoring. Itu biasanya yang suka ini nih. Ini kok ada ini nih, ini frekuensinya siapa nih ya? Kayak gitu-gitu. Itu dia apa namanya? Wasitnya lah. Maksudnya itu Balai Monitoring di bawahnya Kominfo atau Sepertinya gitu ya. di bawah Kominfo. Sepertinya gitu. Khusus Bisa Telkom. di Google. Enggak, banyak Oh, yang semuanya. dimonitoring kayaknya banyak. Aku juga nggak tahu detailnya ya, Oh, karena nggak berhubungan dengan itu. Itu kalau kayak gitu berarti masuk ke legal. Nah, ada lagi bagiannya. Bukan di bagian Untuk pokoknya. menertibkan gitu kan Betul. ya, Bu, ya. Aku nih bener-bener ngoperasiin perangkat. Gimana caranya perangkat ini oke sehingga pelanggan customer experience-nya baik. Wes gitu. Ya,
benar Menjaga- tadi ya, merekayasa traffic. menjaga saluran Iya. tetap Jaringan. berjalan dengan Berarti- baik. Betul. Ini berarti gimana tahu ya Bu, misalnya satu Witel ini Mhm. pelanggannya berapa? Oh enggak, itu enggak. beda lagi. Oh, Itu di Witelnya sendiri. ada juga di regional itu masuk ke customer ya, berarti konsumer. Itu udah masuk ke marketing kalau kayak gitu. Oh gitu. Kalau berarti apakah 10 kali giga itu tadi apakah ada hubungannya itu dengan berapa banyak pelanggan Sebenarnya bisa juga. Ada juga seperti itu, tapi atau berapa ini aktivitas yang terjadi? bukan berapa aktivitas ya. Apa lebih ke apa, Bu? Lebih ke kita ngomongnya layanan satu gelondongan gitu ya. Oh, layanan. Jadi layanan yang tadi tuh misalnya ada IPTV, Oh, oke. terus ada yang multicast, unicast, kita Oke. nonton TV kabel apa nonton TV on demand kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke itu. layanan. Per servisnya betul. Yang 10 yang IP itu Iya, tadi. gitu. Jadi yang di tempat jenengan ini, jadi di divisi jenengan ini Nggih. berarti kan tidak melihat bahwa oh tadi yang 20 ini ada sekian pelanggan itu Enggak, enggak. Jadi waduh, yang penting iya. trafficnya aja yang berjalan gedenya, dengan baik, iya betul. gedenya itu umumnya, aja. Pokoknya trafficnya ada 10, harus lewat ke tempat lain ya juga harus 10 gitu. Jangan sampai Nah, kurang. kalau kita orang awam itu kan mikirnya trafficnya 10, apa itu ada 10 pelanggan kan gitu. 10 Kadang giga. lah iya 10 kan giga. gitu ya. Kadang kala orang awam loh. Saya ini termasuk orang awam di Waduh. telekomunikasi. Oke. Sama-sama belajar telekomunikasi Iya, ini betul, Bu. saya. Akhirnya dengan dapat insight dari praktisi gini, Bu, saya itu lebih implement ketika perkuliahan itu dapat. gitu. Oh iya Iya. iya. Dan Betul, apalagi betul. kebetulan memang semester ini tuh ada mata kuliah sistem telekomunikasi. Nah, cocok sekali. Enggak, termasuk dua operator kita ini, Hah? ini itu. Mas Rizal ya? Iya. Mas Bukan. siapa? Ini yang di Oh belakang iya komputer iya. itu. Mas Rizal itu laporannya. Oh, Yang iya, bertanggung iya, jawab iya. atas seluruh Seluruh lab. lab. Oh iya, siap. Nah, termasuk mata kuliah sistem digital ngitung tentang address tadi, gitu kan IP address. Oh ini loh perannya di sini. Kadang-kadang kan kita ngajar nggak sampai sejauh ke sana Oh gitu iya, kan. iya. Hanya dasarnya Implementasinya. saja. Iya. Gitu. Ya dulu juga nggak didapetin secara detail kan kita Ah, ya cari. jadi cari cuma sendiri. perhitungannya aja kalau berapa sih yang mendekati tadi 60 didekati 2 pangkat berapa gitu kan untuk perhitungan itu untuk merubah dari desimal ke biner dan sebagainya kan gitu aja perannya lah. Peran inilah ternyata ada di situ berhubungan dengan kayak perhitungan IP address. Iya. Nah, kayak gini mahasiswa akan tahu, oh iya ya, aku belajar diberi dasar sistem digital itu salah satunya untuk inilah kan Iya. gitu. Ada pertanyaan lagi, Bu. Oh iya. Izin bertanya, Bu, apakah histori penelusuran pelanggan bisa muncul di server, Bu? Histori penelusuran Penelusuran pelanggan. pelanggan. Ini berarti maksudnya kita habis buka apa aja. Oh, Gitu iya ya. betul. Gitu Iya, ya. iya, Baik. betul. Nah, ini lagi-lagi Bukan konfidensial. iya. Kenapa pertanyaannya konfidensial? Karena memang itu sih yang Iya. menarik kan. Menarik, Iya, gitu iya, ya. betul. Menarik untuk Sekarang ini Menarik untuk diulik. ayo Aku jadi ini nih, bentengnya harus tinggi nih. Iya. Jangan Jangan sampai keceplosan. salah. Aduh. Ya, ini Mohon maaf, mahasiswa biasa. ya, Bu Ya, Rini sama tadi Pak. tanyanya juga seperti itu. Ya, mohon maaf ya, tidak bisa dijawab. Kalau mau jawabannya, yuk bergabung. Mudah-mudahan bisa ya diterima di Telkom ya. Amin. Bergabung cari tahu sendiri nanti. Ah. Ayo mungkin bertanya yang berkaitan langsung dengan penjelasan Bu Arum tadi tentang jaringan. Berarti apakah IP itu juga menentukan berapa perangkat yang ada di situ? Maksudnya gimana? Perangkat routernya apa Aha, truknya aha. IP. Berarti maksudnya misalnya di IP A itu Mungkin apakah mungkin bisa Oh, yang ditampilkan saya yang lihat. tadi Apakah gitu. Bu? Ini misalnya Ini dosanya juga sekalian belajar, Bu. Sama-sama. sama-sama belajar lah kita. Ini Aha. misalnya di
Perangkat jaringan IPA. ini apakah di satu Witel apa di Oh enggak, enggak. belum tentu. Belum tentu. Di dalamnya Witel ada, lintas Witel pun juga ada, Ini regional. lintas pulau pun juga bisa. seperti. Jadi macam-macam. Macam-macam. Berarti enggak melulu misalnya ternyata di satu Witel itu ada 4 IPA atau 4 perangkat atau Oh 3 enggak perangkat. enggak bisa disamaratakan kayak Oh, gitu. nggak bisa Ah. Apa bergantung dengan apa? Itu dia tuh. Oh, konfidensial juga. Iya nih. Gimana ya, aduh, pengen ini tapi Oke, itu. tahan. Oke, tahan. Kita pause dulu. Ada pertanyaan lagi, Bu. Oh ya. Bu mau Semoga tanya enggak ya. terkait mikrotik dan bagaimana kita memantau data dan membuat jumlah data yang akan kita akses dari Ahmad Arif. Oke. Ini kalau mikrotik kebetulan kita nggak pakai ya di Telkom. nggak Kita nggak pakai mikrotik ya, jadi nggak bisa jawab juga karena kita nggak menggunakan Nggak itu. menggunakan. Pakainya apa, Bu? Nah itu ini lagi. Oh, dong. confidential Ah, lagi. Oh, siap. kita pakai merek apa nanti Oh ya, pelanggan ya, ini maksudnya tahu lebih dong. ke Oke, oke. manage switch, router kan. Iya, maksudnya umum. pasti dong, pasti. Ya, Ah. pakai itu kan. Ini jelas kan pakai. merek aja. Loh, mikrotik ini Aha. merek. Duh, iya kan? Oh iya, yang dari Cisco itu. Ah, itu. Tak kira mikrotik itu router tapi yang gede gitu. Jadi tinggal nanti mereknya Cisco, ada merek apa lagi enggak ya, Bu ya? Coba-coba di Google deh. Deh. Sama-sama Karena belajar memang, kita. Jaringannya kalau mikrotik kan dia bisa lebih gede ya. Kita Biasanya kita nggak pakai mikrotik. Oh, nggak pakai mikrotik. Intinya di Telkom tidak pakai mikrotik gitu. Nggih, nggih. Cuman apa lebih jauh mikrotik itu gitu ya. Mikrotik ini mikrotik router and wireless. Iya, bener dia merek. Iya. Oh, merek ternyata ya. Aku mikirnya juga bukan merek gitu ya. Jaringan mikrotik gitu, bukan merek gitu. Kita pakai. Iya, network ini, equipment gitu. manufacturer. Heeh. Bener merek mikrotik. Nah, dengan kita kan ada tahu ternyata mikrotik itu adalah merek dari mungkin router dan Iya. Ya pasti Intinya, kita pakai router, pakai Iya, switch pasti. cuman ya. bukan mikrotik, artinya Betul. Telkom tidak menggunakan mikrotik. Betul, betul, Jadi nggak betul. bisa menjawab itu tadi. Nggih, betul. Ada lagi nih ya. ada lagi pertanyaan. Oh ini biasanya PT Telkom kalau membuka lowongan infonya bisa didapat di mana ya, Bu? Coba sekarang buka web browsernya masing-masing. Browser saya tak juga ikutan buka. Iya, buka di HP-nya, di laptopnya. Telkom recruitment.telkom.co.id. Setahun ada 2 kali. Ada 2 kali bukan. Kemarin yang terakhir ada yang forum BUMN. Oh ya, Ah, BUMN apa itu rekrutmen namanya? besar-besaran. Oh, yang rekrutmen besar-besaran itu Telkom juga ikut. Kalau udah ikut itu berarti Telkom nggak buka lagi. Oh, Ikut yang bareng-bareng itu. Tapi biasanya awal-awal itu kalau di Telkom apakah manajemen trainee nanti baru kamu kesini apa Kita langsung? namanya GPTP, Great People Training Program ya, kurang lebih sama lah kayak Manajemen MT, sama kayak gitu. Masuk tes masuknya juga sama kah dengan kalau masuk BUMN lain? Oh iya, model tesnya Bu. Oh, Apa aja? nggak pernah benchmark juga ya ke yang Iya. lain, cuman terus juga zamanku sama yang zaman Yes, sekarang sekarang. itu sudah Beda. jauh lebih sulit. Oh gitu. Gitu. Kesulitan sekarang. Betul, aku pernah lihat ya, itu makin sulit makin kesini itu. Jadi sekarang ini Telkom sama sekali nggak ngelihat dia lulusan mana. Selama kamu bisa tesnya, ya udah masuk aja. Gitu. IPK jelas dong biasanya dibatasi. Iya, IPK iya. Cuman maksudnya lulusan dari mananya aja itu loh, Bu. Nggak Itu sekarang penting. nggak penting Karena- karena sudah semuanya beragam Karena gitu, Bu. mungkin dari sama ya, mana-mana. katakan negeri atau swasta, akreditasinya kadang sama begitu ya. Sekarang udah terbuka luas sekali, Bu. Karena masuk tesnya itu sulit menurut saya aja sulit gitu kan. Apa Jadi- aja Bu? Mungkin ada psikotes. Iya, Pasti psikotes ada, terus bahasa Inggris ya pasti, terus habis itu yang apa namanya bidang masing-masing. Misalkan kita daftar di telekomunikasi ya berarti kita belajar diuji. juga dong. Iya, ada Sama ujian kalau juga. kayak kita S2 ya. Hah? Sesuai bidangnya, ada bahasa Inggris, ada TPA, ada sesuai tes Oke. bidang gitu Iya, ya. tes bidang ada. Terus ada Bidangnya tulis atau wawancara dengan usernya enggak langsung?
Kalau kalau zamanku dulu esai. Oh, saya. Zamanku dulu. Nah, kalau yang sekarang aku nggak tahu ya. Oke. Bisa dicari, monggo Google aja. Rekrutmen Telkom Nih, sekarang. enggak karirtelkom.co.id. Ini saya tadi ngeklik rekrutmen. Bahasa Inggris ada syaratnya harus berapa? Oh enggak Bu, itu Enggak ada ini ya? kayak grammar dan lain-lain. Oh, Jadi hanya tes pilihan biasa ganda. aja ya? Betul. Oh, tes bahasa Inggris. Iya, tes bahasa Inggris. Nah, keuntungannya ikut Talent Scout itu dia melewati 2 tahapan kalau nggak salah. Aku nggak ikut yang bahasa Inggrisnya sama 2 tahapan itu. betul. Istimewa berarti betul. ya. 2 aja sih, tapi yang lainnya tetap bersama, tetap ikut. Berarti sama. hanya TPA dan bidang itu tadi. Sama iya. Ada Apa kesehatan. lagi ya? Ada kesehatan. Kesehatan jelas. Nah, jadi yang suka begadang, itu harus dibarengi juga sama olahraga ya. Olahraganya harus Kesehatannya yang bagaimana tes kesehatannya? Oke, Bu. ini tes apa namanya? Lari atau Urin urin. dan lain-lain. Oh itu. Kalau di situ enggak yang physically yang kayak Ah, lari. Sebentar. Rekrutmen.telkom.co.id. Oh, sorry ya, itu zamanku ya. Iya. Sekarang namanya karir.telkom.co.id. Tapi tadi diarahin ke sini kan ya. Tadi aku ngetik rekrutmen jadinya berubah ini. keluarnya karir ini ya. Ya ini. Ini setahun buka 2 kali, jadi rajin-rajin aja. Atau bisa juga update di IG-nya Telkom ya, Telkom Indonesia. Nanti di situ ada pengumumannya. Bisa follow IG-nya Telkom. Nah, itu dia. Dan jangan Telkom lupa Indonesia. follow IG-nya Elektro Unsida. Oh iya, itu dia. Elektro_Unsida ya. Unsida. Oh iya, itu. Terus ini ada terakhir ya, ada titipan. Boleh ya? Boleh. Monggo. Sedikit aja, sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Iya, aduh. Jadi ini ada EVP itu Employee Value Proposition. Jadi kita pengen ngasih tahu nih kalau di Telkom tuh gimana sih budayanya, gitu ya. Jadi kita di sini langsung aja ke sininya ya, learn. Di Telkom itu tiap talent kita menyebutnya, kita sebagai employee itu talent ya. Tiap talent itu berkesempatan untuk belajar seluas-luasnya, terus juga memetakan pelatihan yang diperlukan. Terus kita ada namanya Telkom Corporate University. Jadi di situ TCU ini ada di Bandung. Itu di situ biasanya sih dulu sebelum pandemi kita pelatihan, sertifikasi dan lain-lain itu semua di sana. Surabaya nggak ada dah? Kan ada. Kenapa? Telkom Surabaya. Beda sama yang STT Telkom itu. Bukan. Ini bukan ya? Bukan. Itu STT Telkom kan universitas. Ya. Tapi kalau TCU ini khusus untuk belajar aja, belajar Untuk kayak para talent. betul. Ya yang semuanya bisa sih, asal di bawahnya anak perusahaan Telkom bisa juga belajar di sini. Beda sama Telkom U yang di daerah Dago itu. Beda, bukan. Itu universitas, beda lagi. Kalau yang di Surabaya itu STT ya. Iya. Berarti STT. apa ya itu? Sekolah tinggi ya, bukan universitas kan, beda Iya, lagi kan ya. iya. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau TCU ini cuman ini loh, universitas yang buat Orang-orang orang-orang Telkom, saja. tapi bukan universitas juga sebenarnya, Iya, karena benar. hanya pusat pelatihan gitu loh maksudnya. Gitu aja gambarnya. Namanya pusat pelatihan Telkom. Betul, gitu ya. betul. Nah, di situ ada namanya Amuba sama Hack Idea. Jadi ini untuk mengimplementasikan inovasi para talent. Jadi Telkom ini sangat membuka kesempatan yang luas untuk para talentnya yang suka bikin inovasi dan lain-lain, itu nanti bisa bergabung dengan namanya program Amuba sama Hack Idea. Terus juga jangan sedih nih, misalnya dari S1 lulus di sini, kemudian aku maunya kerja aja, nggak mau S2 dulu deh gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau masuk Telkom kita ada beasiswa. Beasiswanya ada 2, bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri juga gitu. Jadi Sampai oh tidak, S2 S2 aja. Setahuku sampai S2 ya. Kalau yang lebih lanjutnya aku nggak tahu deh. S2 aja. Kalau ada S3 Bu Arum mau ya. Waduh, kalau S3 jadi dosen lah. Gitu. Terus habis itu
Grow. Jadi di Telkom ini punya mapping pengembangan diri dan karir yang jelas. Jadi di Telkom ini setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali ya kita ada namanya kayak apa tuh namanya evaluasi lah, evaluasi talent-talentnya. Betul. Nanti di situ ada bagiannya tuh, misalkan kamu dapat top talent atau talent aja atau yang kurang. Nah itu nanti your battery is running low. Sebentar ya. Sorry. Oh, di mana di bawah? Terima kasih. Sampai mana tadi? Di Grow. Oh iya. Nah, terus nanti itu berpengaruh juga terhadap karir. Jadi misalnya kita yang top talent bisa 2,5 tahun naik jabatannya, tapi ada juga yang 3 tahun gitu, tuh bergantung dari nilai evaluasinya Jenjang masing-masing. karirnya ya. Betul. Mengevaluasi Ada pihaknya, Oh, ada pihak sendiri. dari dalam atau Dari dalam. Ini kalau ngomong jenjang karir, mau bertanya berhubungan dengan sekolah tadi gitu. Berarti kalau katakan masuk nih dari S1. udah deh dari yang paling bawah aja, dari SMA. SMK atau gitu ya. Oh, enggak Nggak bisa, ada? enggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak Berarti ada. dari S1. Iya, dari S1. Dia mau sekolah lagi untuk perkembangan karirnya, nunggu berapa lama? Nah, itu tergantung lagi dibuka atau enggak. Oh gitu. Oh, Nggak jadi kita nunggu nunggu. katakan harus 2 tahun, enggak. Oh, harus punya kalau itu ada, izin ada. gitu Kalau ya. itu ada. Ini yang lebih tahu HR ya sebenarnya, karena aku hanya menyampaikan ini aja. Ada batasannya sekitar 1 tahun apa 2 tahun betul. Kerja di Telkomnya iya, harus selama 1 tahun atau 2 tahun nah, dulu, biasanya habis kan itu gitu. baru boleh. Tapi katakan- minimal. Katakan ya bukan beasiswa, katakan gitu. Oh, Kalau yang bukan mau sekolah sendiri iya, gitu katakan maksudnya. kalau yang bukan beasiswa lah mungkin untuk izin itu ada batas itu. Kalau beasiswa mungkin nanti kan ini loh kamu waktunya ini tak sekolahkan, beasiswa pilihan tersendiri mungkin kayak gitu ya. Ada gitu. Ini pun bagi kita semua sebagai pegawai Telkom itu ada ininya juga, apa namanya? Bukan apa namanya? Kompetisinya juga gitu. Jadi nggak semuanya bisa. Nggak karena pegawai Telkom udah habis ini kuliah enggak. Maksudnya sesuai dengan prestasi lah katakan Betul, gitu betul, ya, prestasi karirnya. Betul. Kalau izin lain lagi mungkin nunggu berapa tahun mungkin gitu ya. Nanti namanya bukan sebagai pegawai Telkom tapi sebagai apa itu namanya? Izin pendidikan. Iya. Nanti namanya jadi tetap dapat ini, tetap dapat Salary-nya tetap. iya, tapi izin pendidikan kayak gitu. Iya, Nah, itu aturannya ada banyak Ada sekali banyak ya. sekali, ya. Di HC yang lebih tahu ya. Iya. Human resource-nya. Terus habis itu contribute to Indonesia. Jadi Telkom ini nggak sekedar mencari uang ya, tapi dia juga berusaha untuk membuat Indonesia maju. Salah satunya membantu UMKM. Nah, ini bisa juga dilihat lagi. Kita masuk namanya ke Padi UMKM. Mungkin ada yang udah pernah denger ya. Jadi padiumkm.id ini adalah salah satu Pasar digital. produknya Padi. Telkom. Iya, betul, pasar Padi digital. UMKM itu salah Jadi satu. di sini kita ini aku secara umumnya aja ya, karena yang mengelola bukan aku. Jadi di sini UMKM yang ada di seluruh Indonesia itu dikumpulkan jadi satu di sini. Terus kita bisa ya beli layaknya shop, Kayak Shopee toko gitu. toko oren, E-commerce. toko hijau dan lain-lain itu. lainnya. Betul. Jadi semacam e-commerce Termasuk dia punya jasa Telkom. konstruksi segala ya. Iya, betul sekali. Jadi di sini Jadi nggak hanya ini aja, nggih. Apa? barang. Produk, Betul. Tapi jasa dan Konstruksi. vendor. Betul. Ini bisa dilihat sendiri ya di padiumkm.id. Pasar digital UMKM. Iya, betul sekali. Jadi ini salah satu bentuk kontribusinya Telkom. Hanya via web atau bisa download di Play Store? Coba dilihat iOS? nanti. Oh, Siapa tahu ada. Karena ini benar-benar udah bukan ranahku lagi nih. Dititipin. Betul sekali. Gitu. Itu salah satu bentuk kontribusinya Telkom. Oh, lagi ini kita juga nggak tahu loh, Bu. Betul.
Iya, Nggak tahu kalau ada itu ya. Iya, kalau Nah, ada betul si sekali. Padi ini. Nah, itu dia. Terus yang terakhir, Great Place for Digital Innovation Champions. Ya, ini jadi kita sangat memfasilitasi sekali kalau misalkan banyak yang suka inovasi, bahkan ide saja itu bisa diinkubasi untuk dijadikan beneran gitu loh idenya. Misalkan mau apa, bangun apa kayak gitu, itu bisa. Ada juga itu masuk yang di atas ini namanya hack idea. Oh, itu. Itu nanti ini semua kita lakukan kalau sudah masuk di Telkom ya. Oke. Semoga. Ketika sudah menjadi talent. Betul. di Telkom. Semoga nanti ada ini. Aku tunggu kabar baiknya ada Oh, yang ya. masuk di Telkom. Oh, ya. Semoga. Bismillah, Tapi yang semoga pertama ada di- titipan dari kami nih. Nggih. Sekiranya nanti kalau ada mahasiswa kami magang Nggih. atau PKL gitu ya, Nggih. bisa diterimakah? Nah, Nah, itu itu ada jalannya. prosedurnya lagi di HC. Tergantung nih sekarang udah banyak banget nih aku di tempatku ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 12 orang yang PKL di Di RNO RNO. saja. Jadi Di IT. gantian. Di- Enggak, di oh, unit yang di lain Jadi lagi. masuk ke HRD-nya ya. Harus ke HR-nya dulu. Proposal dulu. Betul sekali. Artinya bukan kita harus punya MOU dengan Telkom Oh, atau tidak. apa. Tidak Ada ya, ada. ada. Melepas itu. biar Selama bisa. ada waktunya pas. Karena ini yang sekarang nih sampai udah 6 bulan dia. Oh, magangnya Oh, magang yang magang yang SMK. Oh, SMK. Oh, Kemarin juga ada dari ITS itu 1,5 bulan ada juga. Oh, ya itu PKL biasa. PKL biasa. Ah, tuh. ah. Makanya barangkali nanti bisa ada linknya. Oh, aduh. Ya, tetap Ke HR-nya itu harus ke ah, HR ah, karena tetap bukan itu kami yang ya. menentukan. Betul. via web, Kalau bisa sih email atau gimana? email deh Oh, kayaknya. email ya. Kayaknya email deh. Dan itu bisa dicari di web Telkom tadi ya, Iya. emailnya. Iya. Jadi email ke Telkomnya atau email ke HCM? Iya. Coba nanti aku tanyakan Oh, ya. ya. Aku juga nggak begitu tahu. Nggak tahu. Jawaban inilah yang saya tunggu Iya. gitu. Karena memang mungkin semua BUMN itu seperti itu Bu. Iya. Meskipun ada misalnya kita kenal Bu Ah, Arum, ah. kayak saya Iya, kenal tetap. suami saya, Nggak bisa tetap. langsung. Itu Iya. tetap Artinya ada cuman prosedur yang harus iya, dilewati. semuanya memang ada prosedur, Iya. tapi dari prosedur itu biar tahu langkahnya, Iya, langkahnya, yang membuka iya. jalan. Seperti ada praktisi yang datang ke sini kita Iya, bertanya betul. itu. Iya. Itu salah satunya. Dengan seperti itu barangkali nanti mahasiswa kami itu wah iya aku kepingin ke sini. Iya. Wah kalau mata kuliah Bu Sasa aku tak serius lah kadang-kadang seperti itu gitu ya. Oke. Itu intinya yang pertama titipannya itu deh. Oke. Siapa tahu ada Kalau- yang pengen magang di Iya, Telkom. mungkin dari sana ada nggak yang dilanjut untuk penelitian apa sekiranya mahasiswa dari universitas lain? Belum ada sih ya. Sampai sekarang nih belum ada. Soalnya kita kan tetap jalan di operasional. Jadi memang kenyataannya itu ini sering ditinggal-tinggal juga gitu. Jadi suruh belajar juga Suruh gitu. belajar Jadi juga. masa suruh belajar sendiri gitu Iya, loh. iya, Karena iya. ini apa kekurangan orang nih. Padahal rekrutmen udah ada terus-terusan kan ya. Kayak aku nih ngurusin Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara hanya berdua sama manajerku aja. Jadi bener-bener ganti-gantian Strong nih. nih. Nah itu dia ganti-gantian. Jadi jangan sampai, aduh kalau satu nggak ada tuh bener-bener kerasa gitu loh. Jadi makanya kayak aku nerima udah berapa nih 6 tahun kerja baru nerima sekali yang anak PKL itu. Karena waktu itu masih bisa dihandle. Waktu itu membernya masih ada 4 orang, jadi bisa lah. Tapi kalau sekarang tinggal 2. jujur Iya, nggak akan iya, menerima nggak karena nggak bisa Tergantung ininya berarti divisi yang mungkin butuh. mau menerima betul dari yang dituju mau menerima juga atau enggak iya, kayak betul, gitu. iya. Karena udah lotnya udah banyak sekali. Menurut pekerjaannya. Betul. Ini ada lagi nih ya. Ya monggo. Oh, ada pertanyaan lagi. Oh enggak. Presensi. Oh, presensi oh ya. Kasih represensinya. Ini kita sampai jam berapa? Oh, Boleh. Sebentar lagi ya. Bentar lagi. Iya, sebentar lagi. Terus mau udah selesai Bu? Ini, Apa? Sudah selesai Kalau titipannya? kalau sudah tidak ada yang bertanya, aku mau bikin kuis. Oke, boleh. monggo ya. Boleh. Nanti ada hadiahnya. Oh. Ayo ini. Udah pada tahu Kahoot belum ya? Belum pernah ya? Kahoot, Kahoot. Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya. Stop share dulu. Ini aku udah
teman-teman bisa disiapkan HP-nya ya. Ini jumlahnya ada berapa sekarang? Ada 37. 37 ya. 37 ya. 37. Ayo semuanya disiapkan HP-nya. Bu Arum mau membuat kuis. Ya, yang Kuisnya ada di gampang Zoom, aja kok. Yang ada di Zoom, teman-teman yang ada di Zoom bisa buka HP-nya dan mengikuti instruksi yang diberikan Bu Arum ya. Sebentar. Sebentar. Oh, kalau suaraku biar bisa kedengeran di sini gimana ya? Oh, lewat ini. Ya nggak apa-apa, sini musik doang soalnya. Mungkin kedengeran dari di Zoom-nya mungkin Bu. Pastinya kedengeran kalau dengan di Zoom. Waduh, ini kok playnya hanya untuk 10 player ya? Oh, Aku kayaknya ya nggak apa-apa, dicoba aja ya. Iya, cepet-cepetan nggak apa-apa. Cepet-cepetan ini masuknya. Aduh, maaf nih, yang masuk. karena cuma bisa 10, jadi nanti Cepet-cepetan Ya, yang bisa cepet-cepetan masuk. ya. Iya, cepet-cepetan yang bisa Waduh. masuk gitu. Ya silakan 34 orang yang ada di Zoom Berebut untuk 10. berebut. 10 masuk playernya. Ya kan ini juga termasuk tantangan Bu. Heeh. play with up Ya. to 10 player. Iya nih, cuma bisa 10 player nih. Nggak apa-apa. Saya kalau di kelas juga Siapa sering cepat ada akan kuis dapat kok, Bu. gitu. Akan dapat masuk nih. Ah, Karena berhubungan dengan tadi ada hadiahnya dari Pak. nah, aduh maaf banget nih, Ini. jadi nggak bisa ikut semua. Nah, itu apa Bu? Oke, sebentar ya, aku share screen. Ini rebutan ya, maaf banget nih, yang bisa join cuman 10 orang. Siap ya? Siap-siap 34 yang di Zoom. Silahkan, ini game pinnya. Jadi masuk dulu www.kahoot.it, terus masuk game pinnya ini. Nah, coba itu masuk ya. Yang ada di Zoom masuk ke Masuknya username-nya pakai NIK ya? Ya, NIK. Nim, Sama nim. nim. Sorry, Pakai nim. Pakai nim ya. pakai ini. Username-nya pakai nim. Ah, udah masuk 1. Nah, Maaf banget, cuma Masuk bisa 10 1. orang nih. 21 anak angkatan 2021 Anak NIM 2001. 11. Maaf Nama banget, NIM maaf 11. banget. Oh, itu. Oke. Oh, ada Pakai yang nim ya, pakai Nim, nim Edo. aja. Gak apa-apa, nanti bisa di rename ya. Di ini pakai NIM-nya. Edo Saputra bisa diganti dengan nim ya. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Maaf ya, cuma bisa 10. Ya, nggak Ayo. apa-apa, ayo. Oh, Ini 2022. Semester 1, semester 3. Masih ada 7 lagi, silakan. Yang ingin mendapatkan, saya juga nggak tahu. Saya tadi nggak diberitahu loh Bu sama Bu. Ah, lah iya. Apa? Ini tadi masih cukup waktunya nih, nggak apa-apa nih. Sudah 5 Oke. kurang separuh nih. Panitia boleh join nggak ini? Oh ini panitia, Oh, iya. panitia sudah join ini. Oh iya. Oh, join loh. Sudah join. 6. 6. Kurang Kurang 4 4 lagi. lagi. Ayo cepet-cepetan. Ini pada nggak mau dapat hadiah nih kayaknya nih ya. Kok lama ya? Udah 8. Mhm. Tinggal 2 lagi. Coba nanti kalau udah 2, aku tak coba masuk juga, siapa tahu Iya. bisa. Udah 9. Udah 9. 1 lagi. Ayo, 1 lagi. Coba ya, sekarang aku masuk juga, siapa tahu masih bisa. Aha. 7329371 enter. Oh, bisa nih kayaknya. Ah, ya bisa. Coba deh yang lainnya bisa join juga. Coba Ditunggu. yang lainnya ditunggu sampai
Berapa menit? 1 menit lagi. Ditunggu sampai 1 menit lagi. Oh ini bisa Bu, 11 Bu. Oh, Ya. nggak bisa Bu, sekolah lagi apa? Gimana ya? Hah? Apa dia? Ini udah nambah. Oh, Nggak iya, bisa. nambah. Oh enggak ya? Nggak bisa. Cuma 10 ya? Coret nggih. Tetap Oke. 10. Ya sudah, berarti tetap 10 ya. Ya, oke. Jadi ini di sini nanti ada pertanyaan, terus silahkan dijawab di HP-nya masing-masing ya. Terus habis itu waktunya diperhatikan. Jadi waktunya ada yang hanya 5 detik, ada yang 10 detik, ada yang 20 detik. Di sini sistemnya cepet-cepetan. Pokoknya siapa yang paling cepet dan paling bener. Pastinya harus bener ya jawabannya ya. Oke, mohon maaf sekali, ini udah di screenshot kah yang ikut ini aja. Minta tolong ya. Nggih. Oh iya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Siapin HP-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start. 1, 2, 3. Kuis. Nah, itu tadi apa kepanjangan Mm-mm. dari OSPM? Apa OSPM? Yo, Ayo, cepetan. Cepetan, siapa yang mau jawab ini? Bingung mah nggak dicatat. kuis kedua. Next ya. Ya, next. Ini jawabannya open shortest path first. Siapa yang benar? Yang benar 2 orang. 2 orang. Next Kelihatan ya. gitu, Bu, dua orang yang Oh, benar. dari aku. Oh, dari Next ya. Oh, ini yang jawab bener nih. Calon pemenang. Calon pemenang. Oke, kita next ya, pertanyaan berikutnya. Iya, dari D ke A. Dari D ke A lewat mana? Dari D ke A. Habis, yang benar lewat Metro C. Wih, sip, Oh, mantap, ada ada 4 yang orang benar. yang jawab nih ya. Oh. Mantap. Kita next ya. Hmm, Wah, semakin bersaing ini. Semakin bersaing. Oke, lanjut ya. Siap. Pertanyaan berikutnya. Ini harus googling nih. Iya betul. TCP/IP. Ada Transfer semester layar pada TCP/IP. Selesai. Berapa? 3. Itu layar ketiga ya. Kita next. Siap-siap. Berikutnya. Subnet mesh dari 24/24. Berapa? /24. Ngitung mau ini. Ya, itu tadi. /24. Habis. Oke. Satu yang bener ya. Ini terakhir, pertanyaan paling sulit. Terakhir ya. Siap ya. Pertanyaan terakhir, sulitnya minta ampun. Wah, sulit. True or false? Ayo, bener apa enggak? True or false? Ya True Allah, or false? Iya. Ini terakhir ya. Saya terang enggak. Ya, Betis. benar. Oke, sekarang kita cari pemenangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil 3 saja Bu Sas ya. Ya, 3. Pemenangnya. Oke. Pemenangnya adalah deng 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 deng. Posisi ketiga. NIM Ah. 11 2021. Ini gimana nih Bu Sas? Siapa sih Foni itu? Si Poni ini Sebelah siapa sini. si Poni ini? Apa Arif? Ya, selamat Oke. pemenangnya. Di screenshot aja. Coba dikonfirmasi di Zoom itu Swift Kalau Poni yang siapa? Swift Pony siapa? Swift Pony? Halo? Swift Pony siapa? Kalau enggak hangus Nggak loh. ada, ya wis hangus. Jangan kasihan. Jangan dulu. Siapa? Oh, itu di chat. Oh, Muhammad. Oh, Nurul Muhammad Abdillah. Oh, itu yang Oh, pertama ya. itu. Pertama. Oh, yang masih- Yang pertama. pertama. Oh, Abdillah ini. Swift Pony. Swift Poni siapa? Swift Pony 7, siapakah kau?
2022 atau 2000 Mereka bisa 21. ngomong nggak? Swift Bisa Pony. bisa ngomong. Oh ya. Ayo mau dikasih hadiah enggak ini? Swift Pony. Kok gak ngecek? Siapakah Swift Pony? Kita hitung 1 sampai 5 gitu aja Bu. Kalau enggak ini Hilang. Kasihan. hilang aja. Ini praktisinya baik hati. Kasihan nih. Nanti atau ini enggak ada ini Bu sepertinya. Pony. Kok nggak ono anu? Halo, ada Swift Pony kah? Kalau nggak ada ya udah nanti Iya, ada. Nanti digeser. dicari, ya. Nanti digeser pemenangnya. Yes. Oke. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas Oke, perhatiannya. thank Terima you. kasih undangannya juga. Ya, kita juga terima kasih sekali Bu Arun dengan jadwal kegiatan yang Iya, padat begitu padat. yang harus mengawasi dari Jawa Timur sampai Timur. NTT Iya. dan harus bisa meluangkan waktunya untuk kita semua dan memberikan insight tentang gimana jaringan telekomunikasi di Indonesia itu seperti apa. Dan akhirnya ini nanti bahasanya karena sudah ikut podcast praktisinya Bu Arum, jadi ketika buffering si konja sih gitu ya, karena sudah tahu ya gitu. Jadi tahu istilah-istilahnya Iya, gitu ya. seperti itu. Jadi tahu gitu, ini mungkin sehingga memaklumi mungkin ya. Jadi ya Mungkin ini tuh sedang ini gitu. ya tahu gambaran bagaimana sih kalau pengen kerja di Telkom itu Iya. yang pertama. Itu Iya. juga Yang perlu dipelajari apa saja. Gitu. Ternyata dasarnya tetap ada bahasa Inggrisnya, makanya Iya. di sini ada 2 kali ketemu mata kuliah bahasa Inggris. Oh, iya. Karena untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Gitu. Tadi juga ada apa? Tugas ini ya, ngerangkum bahasa Inggris ya tadi. Iya, salah satunya itu untuk belajar Iya, bahasa iya, iya. Inggris sehingga Itu mampu bersaing nanti kalau mau Betul. melamar pekerjaan. Betul, Nah, itu. penting sekali itu. Penting sekali. Kadang kala mahasiswa bahasa Inggrisnya juga iping loro kayak apa sih lah, kayak seperti ini akhirnya bisa menjawab itu semua gitu. Iya. Tantangan ke depan itu untuk mencari pekerjaan itu bagaimana sih gitu kan. Iya. Tidak ada di kebetulan kalau di sini ini kan secara umum, jadi memang Telkom juga sudah ada dapat gitu kan, kontrol dapat gitu kan. power juga. Power juga, makanya tadi ternyata nanti bisa juga kok semuanya masuk ke Telkom, tergantung Iya. nanti Iya. rezekinya ada di mana Iya, gitu kalau betul, diterima betul. begitu ya. Gitu. Intinya semuanya dipelajari dengan baik. Jadi tidak Sangat menutup kemungkinan. baik sekali materi dari Bu Arum tadi, memberikan apa ya secara gamblang tentang jaringan telekomunikasi gitu, terutama yang saat ini oleh Telkom gitu ya. Matur nuwun atas Iya, kesadangannya. sama-sama. Mudah-mudahan berjumpa kembali Oh, gitu. amin, insya Allah. Dan titipannya tadi Oh untuk iya. Jangan kapok juga. Iya. Semoga bermanfaat. Ya, Amin. Eh, Ya. Baik. Bisa sih. Kita tutup podcast praktisi kita hari ini. Jadi nanti ada lagi podcast praktisi yang kelima besok besok hari Rabu jam 19.00 sampai selesai. Nanti dengan siapa, jadi ya ikutin aja gitu. Nanti linknya akan kita share di grup WA. Dan rekaman podcast praktisi hari ini itu nanti akan diupload di YouTube Elektro Umsida. Jadi jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube Elektro Umsida, dan juga jangan lupa follow IG-nya Elektro karena semua kegiatan dan berita-berita terbaru dari program studi teknik elektro itu ada di IG Teknik Elektro. Jadi elektro_umsida. Jangan lupa di follow, di komen boleh, di likein semuanya boleh. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Arum. Iya, terima juga kasih, Bu Bu Ingri Ingri. yang menemani Sama-sama. saya. Jadi rame nih. Oke. Kita berjumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.